wabarakatuh. Kita lanjut ke materi kita yang berikutnya, yaitu karakteristik micro teaching. Jadi seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa definisi dari micro teaching itu adalah pembelajaran yang disederhanakan atau diperkecil. Hal yang disederhanakan atau diperkecil itu merupakan komponen-komponen dalam pembelajaran seperti waktu, jumlah siswa, bahan ajar, dan media pembelajaran yang digunakan. Itulah karakteristik yang dimiliki oleh micro teaching. Maka karakteristik tersebut itu dapat kita lihat secara jelas pada perbandingan micro teaching dan real teaching. Seperti yang kita lihat di sini bahwa waktu pembelajaran ya, kalau di real teaching itulah 35 sampai dengan 40 menit, sementara di micro teaching itu waktu pembelajarannya itu antara 10 sampai dengan 15 menit. Kemudian jumlah siswanya itu 5 sampai dengan 10 orang siswa. Jumlah siswa 5 sampai dengan 10 orang siswa. Kemudian materi pembelajarannya dibatasi dan keterampilan mengajar juga terisolasi. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah prinsip micro teaching. Jadi selain memiliki ciri atau karakteristik, jadi micro teaching juga memiliki prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan ditaati dalam pelaksanaannya. Seperti yang pertama yaitu prinsip perhatian dan motivasi. Jadi prinsip ini memusatkan pada perhatian dan motivasi yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk mampu memberikan perhatian dan motivasi kepada para peserta didiknya. Karena tanpa motivasi yang kuat itu akan sulit untuk mencapai pembelajaran yang maksimal. Dan yang kedua adalah aktivitas. Jadi aktivitas ini merupakan suatu proses kegiatan yang aktif, baik aktivitas pikiran, fisik, sosial maupun emosional. Jadi dalam aktivitas pendidik itu perlu memiliki keterampilan untuk mengelola kelas agar aktivitas pembelajaran dapat terus berlangsung. Kemudian yang ketiga yaitu balikan dan penguatan. Artinya adalah pemberian respon terhadap proses dan hasil pembelajaran yang telah ditunjuk oleh siswa. Ya, misalnya pemberian reward kepada siswa yang melakukan kebaikan dan pemberian punishment pada siswa yang melanggar aturan atau pemberian hukuman ya pada siswa yang melanggar aturan. Yang keempat adalah tantangan. Jadi tantangan itu merupakan pemberian stimulus ya agar muncul keinginan dari siswa untuk mencoba dan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya seperti bertanya dan menanggapi. Kemudian prinsip berikutnya adalah ya perbedaan individu. Jadi perlu kita ketahui bahwa di dalam suatu kelas itu terdapat karakteristik siswa yang berbeda-beda. Nah, jadi pendidik itu perlu memperhatikan prinsip perbedaan individu dalam pembelajaran agar dapat menerapkan berbagai model pembelajaran untuk mengatasi keragaman siswanya. Nah, berikutnya adalah persyaratan dan perencanaan. Jadi perlu diketahui bahwa untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari proses pembelajaran, maka seorang guru harus benar-benar memiliki perencanaan yang matang. Apa sih yang perlu diperhatikan? Yaitu satu, mempersiapkan RPP itu sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan alat bantu dan media pembelajaran, karena tidak mungkin seorang guru itu mengajar tanpa ada perencanaan dan tidak mungkin seorang guru mengajar tanpa ada modalnya. Modalnya itu apa? Modalnya itu adalah RPP. Ya, RPP itu sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, untuk mempermudah proses mengajar kita harus disertai dengan alat bantu atau media pembelajaran, entah itu mau mempergunakan media elektronik atau media gambar atau apapun itu, intinya adalah alat bantu ya untuk bisa
mengajar ya sesuai dengan karakteristik siswanya masing-masing, sehingga tujuan dari